Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi maswabihid dulam. Amma ba'du. Para pemirsa UM Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagia rasanya untuk yang kesekian kali saya bisa bertemu dengan para pemirsa yang berbahagia pula. Pada kesempatan yang baik ini, setelah membaca basmalah, hamdalah, dan salawat kepada Rasulullah, kami ikut berdoa semoga para pemirsa bisa menjalankan kewajiban puasa dan ibadah-ibadah lain dalam kehidupan kita sehari-hari ini dengan sebaik mungkin. Dan mudah-mudahan semuanya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini, saya akan menyampaikan kelanjutan dari pembicaraan terdahulu, yaitu yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan rohani kita, yaitu ibadah, dan juga apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin kami sampaikan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat yang namanya Abdullah ibnu Abi Aufa, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu pendapat dari seorang imam yang sangat terkenal pula, yaitu Imam An-Nakhai, sebagaimana dikutip oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Irsyadul Ibad. Beliau mengatakan bahwa saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Ada 4 hal sungguhnya disampaikan oleh Imam An-Nakhai, akan tapi yang pertama adalah yang itu, yaitu saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Berpuasa sehari pada bulan Ramadan lebih utama pahalanya daripada puasa sebanyak 1000 hari di luar bulan Ramadan. Sungguh ini apresiasi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang menjalankan puasa pada bulan suci ini. Karena itu mari kita bersemangat betul dalam menjalankan puasa ini. Kita syukuri kita mampu berpuasa ini dengan menjalankan puasa dengan penuh kegembiraan, tanpa sedikit pun ada upaya-upaya untuk menggerutu ataupun yang sejenisnya. Ini satu hal yang disampaikan oleh Imam An-Nakhai di dalam kitab Irsyadul Ibad tersebut. Kemudian yang kedua, para hadirin, para pemirsa UM Channel yang dirahmati oleh Allah, kata beliau adalah watasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin. Membaca 1 kali tasbih pada bulan Ramadan ini, maka sungguhnya lebih utama pahalanya daripada membaca tasbih sebanyak 1000 kali di luar Ramadan. Jadi saking istimewanya bulan Ramadan ini, kalau orang melakukan ibadah, termasuk ibadah yang barangkali dipandang sepele, dipandang remeh, dipandang ringan oleh salah satu umat Islam atau sebagian umat Islam, tapi ternyata membaca tasbih yang sungguhnya hanya cukup dengan ucapan subhanallah, maka bacaan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan menurut Imam Nakhai dikatakan lebih banyak daripada 1000 kali membaca subhanallah di luar bulan Ramadan. Lalu bagaimana kalau kita membacanya ini tasbih yang panjang? Maka juga akan banyak dan lebih banyak lagi pahala yang kita peroleh dari bacaan tasbih kita itu. Kemudian yang ketiga, para pemirsa rahimakumullah, kata Imam An-Nakhai selanjutnya adalah
Wa raq'atun fihi afdalu min alfi raq'atin. Mengerjakan sholat 1 rakaat pada bulan Ramadan, sesungguhnya pahalanya lebih utama dibanding dengan mengerjakan sholat 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Karena itu berbahagialah orang yang bisa memperbanyak ibadah sholatnya pada bulan Ramadan ini. Jadi kalau digambarkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pada bulan Ramadan memperbanyak sholat malamnya, yang akhirnya diformulasikan oleh Sayyidina Umar dengan sholat taraweh itu, yang pada mulanya tidak ada yang menunjukkan berapa jumlah rakaat sholat pada sholat malamnya Rasulullah. Maka oleh Umar dikatakan, atau Umar menyatakan, mengajak kepada para sahabat yang lain agar sholat malam pada malam Ramadan itu dengan 20 rakaat. Dan 20 rakaat itu pun bukan sesuatu yang mutlak harus dikerjakan sebanyak itu. Bisa kurang dari itu, bisa lebih dari itu. Bahkan kalau kita mampu dengan 1000 rakaat silakan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nakhai itu, kalau kita bisa 100 rakaat saja, maka berarti kita memperoleh pahala lebih dari 100.000 rakaat sholat di luar Ramadan. Alangkah senangnya kalau kita bisa memperbanyak mengerjakan sholat sunnah pada bulan Ramadan ini. Kemudian kata Imam Nakhai yang terakhir yaitu an-nafaqatu fihi kan-nafaqati fi sabilillah. Orang yang menafkahkan hartanya pada bulan Ramadan, dan ini jumlahnya sangat banyak, apalagi akhir-akhir ini. Kalau kita perhatikan, masjid-masjid saling berlomba memenuhi harapan Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, fastabiqul khairat. Berlombalah kalian semua wahai umat Islam, wahai para jamaah masjid, di dalam melaksanakan kebajikan. Saat ini sudah amat banyak masjid yang berlomba menyedekahkan sebagian hartanya untuk memberi berbuka puasa kepada orang yang melaksanakannya. Dan pahala bagi mereka sungguh luar biasa banyaknya. Sekarang ini mencari perang sabilillah itu sudah sangat sulit untuk kita peroleh. Di mana-mana sudah ada perdamaian dan perdamaian. Semua pihak menginginkan agar perdamaian ini dapat kita pertahankan. Peperangan-peperangan itu sudah jarang sekali. Kalaupun ada peperangan saat ini, mungkin yang lebih banyak bukan peperangan lillahi kalimatillah, untuk meluhurkan syiar agama Allah, bukan. Akan tapi lebih banyak yang bersifat politis. Yang betul-betul lillahi kalimatillah barangkali tinggal sedikit saja. Ini menggambarkan bahwa mencari pahala melalui jalur berjuang di jalan Allah atau bersedekah di jalan Allah itu sudah mulai sulit untuk kita peroleh. Tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, Allah Maha mengetahui tentang kebutuhan dan keinginan hambanya. Maka Allah memberikan peluang kepada kita untuk memperoleh pahala, bersedekah, menafkahkan harta kita di jalannya. Dengan apa? Dengan kita bersedekah pada bulan Ramadan ini. Baik kepada orang-orang yang sedang berpuasa, ataupun untuk kepentingan-kepentingan yang lain, seperti jariah untuk masjid, jariah untuk madrasah, jariah untuk fasilitas umum, dan yang lain-lain. Para pemirsa UM Channel yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memahami itu semua, kita menyadari itu semua, maka kita menjadi bangga. Dengan kita bangga, dengan kita senang, maka mari kita giring kemampuan kita untuk mensyukuri berbagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang saya sampaikan tersebut, mari kita bawa sebagai data, sebagai hal yang bisa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya yang terlimpah kepada kita. Terlebih yang
Allah berikan kepada kita pada bulan suci Ramadan tahun 1442 yang kita berada di dalamnya ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua sekali lagi masih bisa melanjutkan puasa Ramadan ini sampai akhir nanti dan kita bisa berhari raya dengan terhapus segala dosa kita dan bertambah sebanyak mungkin pahala yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang memperoleh syafaat Rasulullah, memperoleh surga Allah dengan penuh ridhonya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada yang baik mudah-mudahan kita betul-betul dapat melaksanakan di kemudian hari. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.